Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Husnul dan ada teman saya yang bernama Raja Jabinil Ashar. Kami dari kelompok 11. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi dan juga poster yang berjudul Diagnosa Penyakit Umum Metode Forward Chaining sebagai tugas akhir dari mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan, dan kami merupakan mahasiswa dari Universitas Indah Prasta PGRI, Prodi Teknik Informatika, kelas S7H. Di sini yang pertama-tama ada anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, yaitu Sela Kusnurrohma, sebagai aplikasi dan presenter. Dan yang kedua ada teman saya, yaitu Raja Jabinil Ashar, sebagai poster, materi laporan, dan pohon keputusan. Yang selanjutnya di sini ada poster. Tujuan utama dibuatnya poster adalah untuk mendiagnosa penyakit umum menggunakan metode forward chaining yang diharapkan dapat membantu seseorang untuk segera mendeteksi penyakit umum dengan mudah. Bisa dilihat di sebelah kanan di sini yang berwarna biru itu merupakan posternya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Umum Metode Forward Chaining. Nah, di sini ada fakta dari user ya. User memilih gejala demam A1, batuk A2, pilek A3, nyeri tenggorokan A5, dan yang terakhir sesak napas A9. Untuk pembahasan yaitu sistem memeriksa fakta yang dimasukkan user, kedua fakta A1, A2, A3, A5, dan A9 sesuai dengan rule R3. Dan yang ketiga, rule lain tidak terpenuhi secara lengkap. Dan yang terakhir, maka sistem menarik kesimpulan penyakit ISPA yaitu P03. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk posternya. Di sini ada rule, di sini ada premis, di sini ada subgoal, fakta dari user, dan pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke flowchart admin. Tujuan utama dibuatnya flowchart admin adalah untuk membantu dalam memahami secara rinci proses atau alur kerja yang akan diimplementasikan dalam sistem aplikasi sistem pakar penyakit umum. Di sini ada pertama start, lalu jika berhasil login, kita masuk ke menu utama. Lalu setelah berhasil masuk ke menu utama, di sini ada pilih menu. Jika ke laporan pasien, di sini ada masuk gejala dan isinya ada isi data gejala, terus ke penyakit, isi data penyakit, dan solusi, masuk ke data solusi, dan yang terakhir rule, isi data rule. Jika tidak masuk ke laporan pasien, itu masuk ke laporan konsultasi pasien. Selanjutnya ada flowchart user. Di sini ada start, lalu kita ke halaman user. Jika dia sudah login, sudah daftar, maksudnya dia masuk ke dalam halaman konsultasi, input gejala, lalu terdiagnosa, lalu yang terakhir bisa cetak hasil diagnosanya. Jika dia belum pernah daftar, masuk dari start ke halaman user, ke registrasi, input data user, baru masuk ke login. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke demo aplikasi. Baik, ini adalah halaman pertama tampilan dari aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit umum menggunakan metode forward chaining. Nah, di sini ada username, ada password, ada button login, dan di sini ada fitur buat akun baru untuk user yang belum pernah mendaftar di aplikasi ini. Baik, kita akan login pertama kali menggunakan role dokter atau admin. Di sini username-nya masukin dokter, passwordnya juga sama, dokter. Kita klik login. Ini halaman pertama atau dashboard dari admin. Nah, di sini ada menu-menu dari halaman admin atau
Di sini ada menu dari role admin. Yang pertama di sini ada user, kelola data pengguna, ada gejala, kelola data gejala, ada penyakit, kelola data penyakit, dan batas aturan, aturan diagnosa, dan yang terakhir diagnosa data konsultasi pasien. Di sini coba kita masuk ke dalam halaman user. Di halaman user ini bertujuan untuk mendata user siapa saja yang sudah terdaftar di dalam aplikasi ini, atau jika mau menambahkan user, admin bisa menambahkannya di halaman ini. Jika kita mau menambahkan, tinggal klik tambah user, maka ini kita masukin nama lengkap, username, password, pilih hello, di sini ada admin, ada pasien, baru nanti klik simpan user. Untuk kali ini kita tidak akan menambahkan user baru, maka kita kembali ke data user. Nah, di sini ada fitur cari data, misalkan kita mau cari data dengan keywordnya dokter. Nah, maka di sini muncul dokter Sisil, dokter Dirga, dokter Diana, dan dokter Dewi. Misalkan kita cari pasien atas nama Sela, kita cari. Nah, maka di sini tertera user atas nama Sela dengan rolnya pasien. Kita kembali ke dashboard, kita masuk ke gejala. Di sini ada halaman gejala, ada tambah gejala, ada cari data, dan ini ada tabel dari daftar gejala. Di sini sudah tersedia ada 51 gejala. Kita bisa tambah gejala. Di sini nama gejalanya misalkan hidung. Kita masukkan di sini misalnya gejalanya telinga sebelah kanan nyeri. Kita simpan gejala, maka di sini tampil gejala telinga sebelah kanan nyeri yang barusan kita input ya. Misalkan kita mau edit gejala batuk atau di sini demam deh, kita mau edit demam. Kita edit demam ringan. Nah, kita di sini klik update, maka di sini ganti yang tadinya demam menjadi demam ringan. Bisa edit kembali, kita kembalikan ke semula yaitu demam saja. Nah, ini sudah berubah kembali ya jadi demam. Baik, jika kita mau menghapus sebuah gejala, tinggal klik button hapus. Yakin hapus gejala, kita klik OK. Maka gejala yang tadi telinga kanan sakit di sini sudah tidak ada ya, karena sudah kita hapus. Nah, di sini untuk fitur cari data, misalkan kita mau mencari data nyeri. Kan nyeri banyak, ada nyeri tenggorokan, nyeri otot. Jadi kita di sini dengan kata kunci nyeri, kita klik cari. Nah, di sini keluar semua nih. Ada nyeri otot, nyeri sendi, nyeri perut, nyeri dada, nyeri ulu hati, dan masih banyak lagi. Kita ingin kembalikan ke data semula, tinggal kita klik reset. Nah, maka di sini datanya kembali ke semula. Kita kembalikan ke dashboard, lalu selanjutnya masuk ke dalam halaman penyakit. Nah, di sini masih sama, ada fitur tambah penyakit atau tambah data, ada fitur cari data. Di sini ada daftar dari macam-macam penyakit, ada fitur edit, hapus. Di sini sudah saya tambahkan ada 15 penyakit ya. Misalkan kita mau edit yang usus buntu. Kita edit. Misalkan spasinya kita hapus. Kita update. Nah, di sini udah terupdate, usus buntunya tidak ada lagi spasi. Mari kita kembalikan ke semula, usus buntu dengan spasi. Kita klik update penyakit. Nah, maka di sini tertera ya. Sudah ada spasinya usus buntu. Nah, ini fitur tambah penyakit. Misalkan di sini
kita mau tambahkan penyakit asam lambung. Terangan atau definisi dari penyakit tersebut. Di sini penyakit asam lambung ialah penyakit akibat terlalu banyak makan pedas dan jam makan tidak teratur misalnya. Dan solusinya bagaimana? Di sini solusi dari penyakit asam lambung yaitu makan dengan jam teratur, kemudian kurangi makanan pedas, dan hindari makanan berminyak. Misalkan. Baik, di sini kita simpan penyakit. Kita lihat apakah asam lambung sudah ada. Nah, di sini nih, di nomor 16 sudah tertera ya penyakit asam lambung yang barusan kita tambahkan. Baik, jika kita ingin menghapusnya, tinggal klik button hapus. Yakin hapus penyakit ini, klik oke. Misalkan di sini kita mau cari penyakit vertigo. Vertigo. Klik cari. Nah, muncul penyakit vertigo dengan keterangan vertigo adalah gangguan keseimbangan yang ditandai dengan sensasi pusing berputar akibat gangguan pada telinga bagian dalam atau sistem saraf. Solusinya ada di sebelah keterangan ya. Penanganan vertigo dilakukan dengan istirahat, pemberian obat sesuai penyebabnya, latihan keseimbangan, serta menghindari gerakan mendadak yang dapat memicu pusing. Baik, kita kembalikan semula, klik reset. Nah, ini semua data sudah tampil ya. Kita kembali ke dashboard. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman yang terpenting, yaitu basis aturan, di mana di sini sebenarnya tuh kita masuk ke metode follow chaining sebenarnya. Jadi, di dalam basis aturan ini sebenarnya dilihat bagaimana kita menggunakan metode follow chaining di dalam aplikasi ini. Di sini masih ada fitur cari data atau tambah data. Di sini ada fitur cari data atau cari nama penyakit. Nah, di sini ada tabel dari data-data penyakit dan keterangannya. Nah, bedanya di dalam basis aturan ini, di sini untuk aksinya ada detail, edit, hapus. Kalau edit, hapus kan masih sama, ada di semua halaman ya. Nah, kalau di basis aturan ini, kita ada fitur detail. Coba kita masuk ke dalam fitur detail, kita klik button detail. Nah, di sini kita masuk ke halaman detail basis aturan. Penyakitnya MAC, gastritis. Ini tidak bisa kita edit. Keterangan, MAC merupakan peradangan pada dinding lambung yang menyebabkan nyeri perut, mual, dan rasa tidak nyaman di ulu hati. Ini juga sama ya, nggak bisa kita edit. Daftar gejalanya ada apa aja? Gejala dari penyakit MAC itu apa aja? Ada mual, muntah, perut kembung, nafsu makan menurun, dan nyeri ulu hati. Ini juga sama, nggak bisa kita edit. Jadi di detail basis aturan ini, kita hanya bisa melihat nih detailnya penyakitnya apa, keterangannya apa, dan gejala-gejala dari penyakit ini tuh apa gitu. Jadi kita nggak bisa edit. Kita klik kembali. Kita misalkan mau cari data dari hipertensi. Penyakit hipertensi itu detailnya apa aja? Kita cari di sini hiper. Nah, di sini ada hipertensi, ada hiperkolesterolemia. Kita kan mau cari di detail ya, detailnya dari hipertensi. Kita klik detail. Nah, di sini ada detail dari aturan dari penyakit hipertensi, keterangan dan daftar gejala. Sama seperti di awal, kita klik kembali. Baik, kita kembali ke dashboard. Nah, yang terakhir di sini ada menu diagnosa, riwayat konsultasi. Di sini ada fitur cari atau cari data. Di sini ada tanggal, nama pasien, aksi. Di sini ada Putri. Terakhir konsultasi di tanggal 29 Desember 2025, 28 Desember ada Nita, 28 juga ada Karina, 27 paling banyak ada Nino, Eva, Amir, Ayu, dan Syahala, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada kembali
ke dashboard, atau di sini kita bisa melihat dari detail konsultasi pasien. Kita lihat riwayat konsultasi pasien terakhir. Di sini ada tanggal 29 Desember 2025. Nama pasiennya Putri. Nah, kita lihat detailnya. Nama pasien Putri, penyakitnya emang gastristis, ada presentasi 40%, ada solusinya juga di sini. Nah, di sini kan ada usus buntu 100%, maka itu biasanya penyakit yang gejalanya tuh lebih dekat ke usus buntu. Di sini ada solusinya juga. Dijelaskan secara detail. Di sini ada DBD 40%, demam 20%, diare 33, influenza 50%, hepatitis 33, ISPA 60, vertigo 25, serta sudah ada penjelasannya juga mengenai solusi dari penyakit tersebut. Nah, di sini ada fitur cetak hasil konsul. Kita klik. Nah, maka PDF atau laporan hasil konsultasi pasien atas nama Putri di tanggal 29 Desember 2025 bisa kita cetak. Nah, di sini ada penyakitnya apa, masih sama presentasinya apa, dan solusinya apa. Di sini sudah terlihat jelas ya. Nah, di sini juga ada keterangan dicetaknya pada 1 Januari 2026. Kita kembali, ini masih di halaman detail konsultasi pasien, kita kembali ke dashboard. Nah, kita kembali, atau kita cari nama pasien dulu di fitur cari data. Misalkan kita mau mencari atas nama Sela, kita klik cari. Nah, maka di sini tampil data riwayat konsultasi pasien atas nama Sela dengan tanggal 27 Desember 2025. Kita klik reset untuk mengembalikan data ke semula. Baik, kita kembali ke dashboard. Nah, ini merupakan halaman atau menu-menu dan fitur apa aja yang ada di dalam halaman dashboard admin. Nah, di sini ada selamat datang Dokter Sisil. Berarti ini adalah akses dari aplikasi untuk seorang dokter. Dan nama dokternya yaitu adalah Sisil. Maka di sini selamat datang Dokter Sisil. Kembali kita masuk ke selanjutnya, kita masuk ke halaman admin ya. Sorry, kita masuk ke halaman pengguna atau pasien. Kita klik logout, kita klik OK. Nah, di sini untuk case-nya kita pakai untuk pasien yang belum pernah login, maka harus buat akun baru. Masukin nama lengkapnya, misalkan Tiara, username-nya Tiara 123, passwordnya Tiara 123. Klik daftar. Akun berhasil dibuat, silahkan login. Oke. Username kita masukin yang tadi kita buat, yaitu Tiara 123. Passwordnya sama, Tiara 123. Klik login. Nah, di sini ada dashboard pasien. Selamat datang Tiara, silahkan lakukan konsultasi kesehatan Anda. Nah, di sini pilih gejala yang Anda alami dan dapatkan hasil diagnosa beserta solusi kesehatan. Dan di sini ada fitur logout juga. Di sini ada button mulai konsultasi. Langsung saja kita masuk ke halaman mulai konsultasi. Di sini silahkan isi nama dan pilih gejala yang Anda rasakan. Di sini masukin namanya, nama lengkap ya, misalkan Tiara Anggun. Pilih gejalanya, misalkan Tiara ini memiliki gejala demam, batuk, mual, muntah, pilek. Nah, di sini kita klik proses konsultasi. Maka di sini langsung keluar ya, diagnosa dari gejala-gejala dari seorang pasien yang bernama Tiara Anggun. Di sini ada penyakitnya apa aja, presentasi, kecocokan itu penyakit apa, dan solusi dari penyakit tersebut. Contoh di sini ya 100% tuh usus buntu. Usus buntu ini 100%. Berarti dari gejala-gejala yang tadi dimasukin oleh Tiara, itu kemungkinan besar adalah Tiara ini tuh mengalami penyakit usus buntu karena gejala ini cocok dengan penyakit usus buntu karena di sini kan presentasinya 100%.
Kita cari presentasi yang kecil. Di sini ada 20 demam paling kecil. Berarti itu kemungkinan kecil demam, tapi tidak akan terjadi demam karena kan baru kemungkinan di sini paling kecil 20%. Karena di atasnya itu masih ada 25%, 33, 40, 50 dan 60%, dan yang paling tinggi yaitu usus buntu 100%. Nah, di sini seorang pasien langsung bisa cetak hasil konsultasi berupa PDF dengan klik button cetak PDF. Di sini bisa langsung saja kita coba fitur cetak PDF. Nah, di sini langsung keluar halaman konsultasi dari seorang pasien yang bernama Tiara Anggun tanggal 1 Januari 2026. Nah, di sini ada penyakit, presentasi, dan solusi. Dicetak pada 1 Januari 2026. Nah, di sini kita kembali lagi. Nah, ini halaman yang tadi ya, halaman konsultasi penyakit untuk pasien. Kita kembali ke dashboard. Nah, ini langsung kita klik logout. Yakin ingin keluar aplikasi? Oke. Nah, untuk kesimpulannya, dalam proses perancangan serta pembuatan sistem berbasis pengetahuan untuk diagnosa penyakit umum menggunakan metode forward chaining ini, ada beberapa kesimpulan yang diperoleh, yaitu yang pertama, website sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining yang dapat memberikan informasi kepada pengguna dalam mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala-gejala yang terdapat dalam sistem tersebut. Yang kedua, website sistem pakar ini dapat menjadi alternatif untuk mendiagnosa secara dini penyakit umum yang diderita sebelum berkonsultasi ke dokter secara langsung. Yang ketiga atau yang terakhir, website sistem pakar ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai gejala-gejala penyakit umum yang diderita serta cara penanganan dan pengobatannya. Thank you for attention. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.